Hadis selanjutnya nomor 186 dari urutan awal kita belajar kitab ini. Berarti urutan di sebelahnya ada angka 12, urutan 12 di bab kita. Dengan sanad sahih dari Amr ibn Abasa radhiyallahu as-Sulami radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kuntu wa ana fil jahiliyati adhunnu anna an-nasa ala dhalalah wa annahum laysu ala shay wa hum ya'buduna al-awthan." فسمعت برجل في مكة يخبر أخبارا فقعدت على الراحلة فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث إلى أن قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه فقال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامل مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل رجليه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامل مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. Ini hadis mulia sekali, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ada tambahan keutamaan lagi tentang wudu. Terjemahannya, seorang sahabat yang mulia namanya Amr ibn Abasa as-Sulami radhiyallahu anhu berkata, aku pada saat dalam jahiliyah, masa sebelum Islam, mengira orang-orang itu di atas kesesatan. Mereka tidak berpijak kepada apapun dari kebenaran. Mereka menyembah berhala. Maksudnya adalah aku melihat orang di masa sebelum Islam semuanya sesat dan memang begitu keadaannya karena mereka nyembah-nyembah berhala gitu. Sampai aku mendengar bahwa di Mekah ada seorang laki-laki menyampaikan berita-berita. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Wahyu. Aku duduk di atas punggung untaku dan mendatanginya. Ternyata laki-laki itu adalah Rasulullah SAW. Lalu dia menyebutkan hadis sampai dia berkata, maksudnya di situ teman-teman terjemahannya, ternyata laki-laki itu adalah Rasulullah SAW titik-titik karena hadisnya panjang. Penulis buku tidak menunjukkan semua bagaimana sahabat ini menceritakan kondisi pertemuannya dengan Nabi SAW. Tapi diambillah saksi bahasan, yaitu orang ini, sahabat ini lalu berkata, lalu dia menyebutkan hadis sampai dia berkata, aku berkata wahai Nabiullah, wahai Nabinya Allah. Lalu masalah wudu, beritahukan aku tentangnya. Maka beliau SAW menjawab, tidaklah salah seorang dari kalian menyiapkan air wudunya. Lalu dia berkumur, beristinsyak. Ingat istinsyak tadi? Apa itu? Masukkan air ke hidung. Dan istinthar, mengeluarkan air dari hidung. Melainkan pasti kesalahan-kesalahan wajahnya luruh dari ujung jenggotnya bersama air. Kemudian tidaklah dia membasuh kedua tangannya sampai siku, kecuali kesalahan-kesalahan tangannya luruh dari ujung jari-jarinya bersama air. Kemudian tidaklah dia mengusap kepalanya, kecuali kesalahan-kesalahan kepalanya luruh dari ujung rambutnya bersama air. Kemudian tidaklah dia membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kaki, kecuali kesalahan-kesalahan kedua kakinya luruh dari jari-jari kakinya bersama air. Jika dia berdiri lalu sholat, ini tentu tambahan daripada keutamaan wudu tadi ya. Jadi kalau dia wudu, selesai jatuh semua dosanya, kemudian dia sholat. Lalu dia memuji, menyanjung dan memuliakan Allah yang maha tinggi. Dengan sesuatu yang memang layak untuknya. N-nya besar kata ganti Allah. Dan dia memusatkan hatinya untuk Allah yang maha tinggi. Melainkan dia pasti terbebas dari kesalahan-kesalahannya. Sebagaimana keadaannya pada hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Jadi maksudnya bersih seperti kita baru lahir dari ibu. Nggak ada dosa. Tahu nggak keutamaan yang didapatkan kapan? Kalau orang sedang haji. Ya, kan kata Nabi SAW, siapa yang haji, tidak rafath, tidak mengucapkan kalimat syahwat, tidak fusuk, berbuat kejahatan, maka dia pulang haji seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Bersih dari dosa. Begitu juga dengan orang yang sholat di Masjid Aqsa. Yang pernah saya sebutkan riwayatnya. Yang kata Nabi SAW, Sulaiman AS pada saat selesai merenovasi Masjid Aqsa, maka dia minta 3 hal kepada Allah dan Allah berikan ketiganya. Dia minta agar keputusan di kerajaannya sebelum wahyu turun pun, kalau dia sampaikan Allah sudah setujui.
Jadi tanpa menunggu Jibril sampaikan, itu apa yang Sulaiman jawabkan kepada kaumnya. Tentu tidak semua, tapi beberapa keputusan, karena yang lainnya tentu mengikuti, langsung tunggu wahyu dulu gitu kan. Tapi dia minta khusus masalah itu. Kalau ada orang tanya langsung dia jawab, Allah sudah pandu lisannya langsung kepada kebenaran. Dan Allah kabulkan. Yang kedua dia minta kerajaan tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya. Dan Allah kabulkan. Yang ketiga, siapapun yang datang sholat di Masjid Aqsa, sunnah atau wajib ya. Kecuali dia dibersihkan dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Nah ternyata keutamaan ini, dari hadits ini kita bisa dapatkan juga dengan cara wudhu yang sempurna, kemudian sholat di masjid ya. Atau kita sholat lah di sini dalam hadits dikatakan. Sholat dengan khusyuk, dengan penuh konsentrasi gitu kan. Kemudian ya, pada saat itu dikatakan dia memusatkan hatinya kecuali pasti dia bebas dari dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Kita bedah hadits ini, pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, bagaimana seorang sahabat yang mulia ini menceritakan, dan ini satu hal yang sangat baik, bagaimana seseorang yang belajar, seperti contoh kalau di majelis kita begini, Bapak Ibu lihat, oh ada manfaat apa nih, terus kemudian diketik atau ditulis manfaat itu, lalu kemudian diambil seperti sebuah kesimpulan poin, kata kuncinya apa, gitu kan. Keutamaan wudhu itu ternyata membersihkan dosa, misalnya kata hikmah, maka dikirimlah, di-share, mungkin begitulah ya, sehingga kita menyampaikan kepada orang lain ilmu itu. Sahabat ini menceritakan tentang bagaimana dia menuntut ilmu dari Nabi SAW. Dan dia menjelaskan tentang kondisi Jazirah Arab pada saat itu. Dia bilang saya melihat orang-orang di masa jahiliyah dalam kesesatan. Yang dia maksud adalah di sini orang sekitar dia yang dia bisa jangkau. Kemungkinan kata ulama hadits adalah Jazirah Arab. Ya. Dia lihat orang semua sembah-sembah berhala pada saat itu. Berarti menandakan berhala pada saat itu digambarkan di mana-mana. Ya, sampai dekat Ka'bah saja ada 360 berhala. Belum lagi yang di rumah-rumah. Dan dulu itu sudah biasa di pasar itu, orang jual berhala lebih banyak daripada orang jual makanan. Ya. Ya. Dan diberilah nama-nama sama mereka, ini dewa matahari, ini dewa itu untuk membeli apa saja ya. Dan mereka mengarang-arang itu semua dari lisan mereka. Termasuk kalau ada tiap hari ada orang yang dijual di pasar khusus untuk patung mengobati penyakit. Ya, dan mereka berilah nama dan seterusnya. Lalu dia menggambarkan bagaimana dia mendengar di Mekah ada seseorang yang memberitahukan berita-berita wahyu. Ya, berarti kita sebagai penuntut ilmu kalau dengar ada kebenaran yang disampaikan walaupun jauh kita datangi. Ya. Mencari ilmu itu didatangi. Ilmu itu didatangi. Bukan kita menunggu ilmu datang. Kita enggak dilahirkan dalam kondisi pintar. Harus belajar. Dan kita harus meraih ilmu itu. Saya pernah jelaskan pada saat kita jelaskan di awal kitab-kitab bab keutamaan ilmu. Kita harus tanamkan Bapak Ibu sekalian dalam diri kita tentang ilmu agama ini. Lebih kita butuhkan daripada air pada saat kita sangat haus. Makanan pada saat kita sangat lapar. Tempat tidur pada saat kita sangat letih dan capek, ngantuk. Ilmu lebih kita pentingkan. Karena ilmu agama akan memandu kita mana makanan, mana minuman, mana tempat tinggal yang layak kamu pakai, yang boleh. Jangan kita kena lapar saja, haus langsung main makan sembarangan ternyata haram. Membuat doa kita tidak diijabah misalnya kan gitu. Jadi ilmu agama ini lebih kita butuhkan. Jangan Bapak Ibu anggap remeh dulu di majelis seperti ini. Walaupun tidak terlalu banyak yang hadir. Bukan itu pentingnya. Yang disampaikan benar enggak? Sama juga dalam itu tidak usah lihat siapa yang berbicara. Yang disampaikan benar atau tidak. Kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman, Rasulullah SAW, ambil ilmu itu. Kita membutuhkannya. Para ulama kita dulu, kalau mereka belajar dari guru-guru mereka berusaha memaksimalkan waktu untuk bisa belajar dari guru-guru itu. Apa yang bisa dibedah bukunya dan segala macam. Ditanya, pada saat ada kesempatan bertanya. Yang memang bisa membuat dia jadi faham dan akhirnya melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita enggak ada uzur teman-teman pada hari kiamat, apalagi di zaman sekarang Allah mengudahkan medsos luar biasa, lalu kita bilang saya belum tahu ya Allah. Bagaimana caranya belum tahu? Tinggal ketik saja di Google sekarang keutamaan sholat malam, keutamaan sedekah, keutamaan haji, keutamaan bakti sama orang tua. Sekian banyak artikel di YouTube, cuplikan ceramah tentang ini, semua keluar. Dari hukum-hukum agama, dari masalah pensucian jiwa, surga dan neraka, apa saja semuanya ada. Zaman dulu gak ada medsos, bayangkan saja mereka kalau mau belajar, itu Imam Ahmad pernah mengadakan perjalanan 1 bulan naik keledai.
untuk ngambil satu hadis di ujung Irak. Satu hadis untuk dengarkan hadis begini, Bapak Ibu dengar, ini luar biasa. Satu pertemuan kita baca 5, 6, 9 hadis, 10 hadis, itu satu hadis. Itu untuk mendapatkannya Imam Ahmad jalan 1 bulan. Terus pulang lagi 1 bulan. Dia dengar lagi di mana, dia pergi lagi. Jauh, gak bisa komunikasi orang. Kalau sekarang bisa via telepon, bisa konsultasi. Banyak program-program para ustadz dibuka konsultasi, bertanya. Kenapa gak lakukan ini? Ilmu harus didatangi. Dan ini yang dilakukan oleh sahabat ini. Bagaimana dia gambarkan, dia dengar di Mekah ada yang sampaikan wahyu, dia bilang, aku mendatanginya. Kan begitu di situ. Aku duduk di atas punggung untaku dan mendatanginya. Jadi ini pelajaran juga. Kita bukan cuma sekedar mengambil isi daripada hadis, tetapi kita melihat juga umumnya atau seluruh rangkaian penyampaian wahyu ini. Karena tidak mungkin dinukil apa yang sahabat ini gambarkan oleh para ulama-ulama hadis kecuali memang ada hikmah dan ilmu yang kita bisa ambil. Termasuk kenapa dia ceritakan tentang masa jahiliyahnya, bagaimana di sana berhala banyak, bagaimana dia dengar wahyu, ada seorang mengaku punya wahyu di Mekah lalu kemudian dia datangi. Itu semua ada pelajarannya. Jadi bukan cuma sekedar, oh wudu ternyata menjatuhkan dosa. Ada riwayat sebelumnya, apa yang menjelaskan masalah itu. Ini pelajaran yang kedua, atau masih pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua. Pelajaran pertama bagaimana gambaran jahiliyah oleh sahabat yang mulia ini. Ya, banyak yang berhala dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana seseorang itu mencari ilmu. Dia yang keluar, dia mencarinya. Karena tidak mungkin orang dilahirkan dalam kondisi sudah tahu. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah dia mengatakan, aku bertanya, wahai Nabi Allah, beritahukan kepadaku tentang wudu. Berarti menandakan boleh bertanya. Tetapi pertanyaan punya adab-adab dalam Islam. Pertanyaan itu tidak disampaikan pada saat guru sedang menyampaikan materi. Itu sudah umum, semuanya begitu. Makanya orang-orang yang hadir majelis ilmu dari zaman dulu, dari para sahabat, dari para tabi'in, tabi'in, mereka kalau sedang mendengarkan sebuah penyampaian, mereka biarkan dulu sampai terakhir, baru kemudian mereka bertanya. Karena bisa saja pertanyaan muncul di benaknya di awal penyampaian, ternyata dijelaskan di pertengahan penyampaian. Sudah terjawab. Untuk apa dia tergesa-gesa, gitu kan? Maka itu termasuk adabnya. Kemudian bertanya juga sesuai dengan materi. Apa yang betul-betul yang kita butuhkan, kita tanyakan. Bukan niatnya ria, bukan niatnya mau pamer sama orang kalau dia hebat. Ya, ini biasanya ciri-cirinya kalau dia bertanya, setelah dijelaskan dia tetap sibuk dengan handphonenya, dia sibuk dengan keadaannya. Karena dia nggak butuh jawabannya, dia cuma butuh pamer sama temannya. Lihat nih, saya bertanya, gitu kan? Seperti itu. Tapi kalau dia betul butuh, dia akan serius. Ya, baik pertanyaan dia atau pertanyaan orang lain, pasti dia akan konsentrasi. Saya mau tahu nih apa nih, gitu. Karena kita butuhkan itu, kita haus dengan ilmu, kan gitu. Itu termasuk. Kemudian juga jangan niat untuk mengetes orang. Ini sering saya bahasakan, jangan tes saya ya gitu. Padahal sebenarnya itu bukan perkataan saya pribadi, memang sudah umum itu. Memang dari zaman dulu diingatkan agar orang yang bertanya itu memiliki adab-adab. Ali bin Abi Thalib bahkan mengatakan salah satu adab menuntut ilmu adalah jangan kau tanyakan pada gurumu hal-hal yang menyudutkan dia atau membantunya menjawab pertanyaan. Jadi walaupun misalnya gurunya ditanya nih, apa hukumnya begini Ustaz atau Ustazah? Kita tahu hukumnya. Gak usah kita bilang, biar saya jawab. Udah, Anda sedang duduk di majelis, sedang sebagai murid, jangan. Biarkan kesempatan dia menjawab. Kalaupun dia bilang, saya akan cari jawabannya, nanti saya akan berikan. Tidak usah kita jadi sok pinter. Tidak usah. Kecuali kita yang ditanya, lain. Tunggu aja. Mungkin minggu depan dia berikan jawaban, memang lebih lengkap dari apa yang kita pahami. Kan gitu. Seperti itulah. Itu ada adab-adabnya sendiri. Dari sini sahabat ini bertanya, tapi dia fokus bertanya tentang apa yang dia butuhkan. Dia tanya tentang masalah wudu. Berarti menandakan pada saat itu ada pelajaran lain kita bisa ambil di sini. Yang titik-titik tadi ternyata orang laki-laki itu adalah Rasulullah titik-titik. Lalu mengatakan, dia bilang lalu saya bertanya tentang wudu. Kemungkinan besar berarti di sini Nabi SAW menjelaskan tentang wudu, sholat dan seterusnya. Maka orang ini pun bertanya. Kemudian pelajaran yang selanjutnya adalah penyebutan tentang keutamaan-keutamaan wudu sebagaimana sudah kita jelaskan tadi ya, kumur-kumur, istinsyak, menghirup air di hidung, istinthar, mengeluarkan air dari hidung, membasuh wajah, membasuh kepala, membasuh kaki, semuanya menjatuhkan dosa-dosa. Ini tidak kita ulangi lagi. Pelajaran selanjutnya adalah potongan terakhir hadis ya. Potongan terakhir hadis ini adalah 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 potongan terakhir hadis ini adalah
jika dia berdiri sholat, kurang lebih baris ke 5 dari bawah ya, di sebelah kanan sekali, jika dia berdiri lalu sholat, kemudian disebutkan di situ. Kalau hadis sebelumnya tadi berdiri sholat. Nah, di sini ada pelajaran juga, berarti sholat itu disuruh berdiri, kecuali dalam keadaan darurat baru duduk. Pernah kita jelaskan. Makanya selalu Allah gunakan bahas dalam Al-Quran tentang sholat wa iqamus sholat. Kita juga kalau dengar iqamah, kita muadzin mengatakan qad qamatis sholat. Ya. Maka ini kita disuruh berdiri untuk mengerjakan sholat. Sholat wajib nggak boleh kita duduk tanpa udur. Kalau udur betul-betul sakit kakinya, nggak bisa segala macam baru. Tapi kalau atau gempa terjadi dia nggak bisa berdiri, harus duduk, itu lain. Atau dia ada di kereta api, nggak bisa. Mau berdiri di mana mau sholat, penuh orang. Tidak ada tempat misalnya, tidak ada musolahnya, dan dia tidak berhenti kecuali cuma sebentar berapa detik jalan lagi. Duduk di pesawat nggak ada musolahnya. Waktu sholat sudah akan keluar. Kita kalau keluar negeri misalnya, kemudian kita pada saat keluar negeri itu sifatnya ya jauh melewati waktu-waktu sholat misalnya. Nah itu kita harus sholat. Beda kalau ada, setahu saya ya, cuma satu pesawat di muka bumi ini sekarang yang menyiapkan musola, cuma Saudi Airline gitu kan. Yang lain memang tidak ada. Berarti kita memang harus sholat duduk, apa boleh buat. Gitu kan. Ini contoh saja. Tetapi selama ada kesempatan berdiri, tempat berdiri kita berdiri. Karena memang dasarnya begitu. Kalau sholat sunnah saya pernah jelaskan, boleh berdiri, boleh wudhu, boleh duduk. Boleh berdiri, boleh duduk. Tetapi pahala orang duduk setengah orang yang berdiri. Ya. Walaupun tidak ada uzur, misalnya ibu dan bapak lagi sholat duha. Sudah saya malas berdiri, duduk aja deh. Allahu Akbar, duduk di sofa. Boleh hukumnya. Tapi pahalanya setengah. Ya. Ini di sholat sunnah saja. Kalau sholat wajib nggak boleh kecuali ada uzur. Di sini Nabi SAW mengatakan jika dia berdiri. Jadi kalau dia sempurnakan wudu dengan sholat sambil berdiri. Begitu maknanya. Dia sempurnakan wudu lalu dia berdiri pada saat sholat. Lalu dia memuji, menyanjung dan memuliakan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang memang layak untuknya. Dan dia memusatkan hatinya untuk Allah Ta'ala. Jadi poin ini maksudnya adalah khusyuk. Dirangkumkan di kalimat khusyuk. Apa makna khusyuk lagi bahasa Indonesianya? Konsentrasi. Konsentrasi. Gitu kan. Jadi rasionalnya sangat tidak masuk akal teman-teman kalau kita bicara sama seseorang yang kita hormati, apakah itu orang tua, apakah itu atasan kita, apakah siapalah ya yang kita hormati, lalu kita ya tidak konsentrasi seperti orang yang mengkhayal. Lagi ngobrol kita lihat handphone, lagi apa aja orang nggak suka gitu kan. Itu dengan manusia saja, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harusnya kita hadirkan hati kita, pikiran, konsentrasi. Makanya pernah saya jelaskan kiat-kiat khusyuk. Saya ingatkan kembali. Kiat khusyuk yang pertama adalah menyempurnakan wudu, gerakan dan bacaan sholat. Itu poin pertama penting. Jadi wudu itu betul-betul dinikmati pelan-pelan aja. Supaya semua anggota tubuh tersentuh air wudu. Karena menyempurnakan wudu menjadi penyebab bersihnya dosa. Bersihnya dosa berarti salah satu kiat untuk khusyuk dalam sholat. Yang buat tidak khusyuk adalah dosa. Nah, wudunya harus sempurna, gerakannya dan bacaan sholatnya. Itu disatukan dalam satu poin gitu. Itu kiat pertama. Yang kedua, membuka mata dan mata diarahkan ke tempat sujud. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Allah terus memandang wajah seorang hamba yang matanya ke tempat sujud. Jadi jangan ditutup. Ya, matanya jangan ditutup. Saya pernah jelaskan itu, kalau sudah ditutup matanya, gelap, dingin, tidur. Ya. Jadi matanya dibuka. Kemudian yang ketiga, dia mengeluarkan bacaan walaupun dalam sholat sir. Apalagi kalau sholat jahar. Jahar itu kan kayak subuh, maghrib, isya. Ngerasin suara maksudnya. Kalau sir itu berarti mengecilkan suara. Ya. Maka sir pun tetap keluar suara. Tapi cuma dia yang dengar. Kalau bergabung antara tiga anggota tubuh ini, mata terbuka. Ya, mulut mengucapkan walaupun cuma kita dengar sehingga telinga dengar. Tiga ini nyambung, khusyuk, konsentrasi. Gitu kan? Karena lisan kita mengucapkan, telinga kita mendengar, mata kita melihat. Gitu kan? Maka itu insya Allah jauh lebih baik. Dan dalam metode menghafal juga begitu. Orang kalau mau menghafal, dia lihat buku, jangan dia sambil diam mulutnya, hafalannya susah.
Menghafal Quran misalnya, cari surah Al-Quran mau hafal. Maka lihat dengan mata lalu ucapkan dengan suara. Inna a'tainakal kautsar misalnya. Telinga kita dengar. Itu lebih cepat karena ketiga ini connect. Ya, seperti itulah. Maka ini tentunya melihat mata ke tempat sujud, kemudian juga mengucapkan dengan lisan dan juga memperdengarkan kuping ya. Seperti itulah. Kemudian kiat yang selanjutnya, yang keempat adalah bersihnya pakaian, bersihnya tempat ibadah ya, sejadah lah segala macam. Itu termasuk bersih dari najis, bersih dari bau ya. Maka sangat wajar lah itu orang sering, jadi bukan cuma sering ganti baju ibu-ibu ya, ganti juga sejadah, ganti juga mukena. Ini mukena sudah 10 tahun itu aja terus. Ya. Tapi kalau bajunya luar biasa tiap minggu baru ya. Menghadap kepada Allah, bubuhi minyak wangi supaya kalau sujud itu nyaman gitu kan. Itu penting. Allah SWT juga menilai itu kan kemasan dalam ibadah. Saya pernah jelaskan itu ya. Beda pahalanya ibu dan bapak kalau bangun malam, terus sholat langsung dalam kondisi seperti itu. Langsung sholat saja. Jadi tidak ganti baju, nggak apa gitu ya. Beda dengan orang yang bangun malam, dia mandi dulu, dia wangi, bersih, pakai sampo, sabun. Seperti kalau mau ketemu orang penting gimana sih? Terus pakai baju yang paling bagus, pakai minyak wangi, perempuan di rumah boleh pakai minyak wangi. Sholat menghadap kepada Allah. Sikat gigi, pakai mouthwash, wangi, sholat. Malu bicara sama Allah, bawa mulutnya keluar. Ya. Apalagi sambil nguap-nguap. Ya. Jadi itu semua termasuk kiat kekhusyuan. Kalau badan kita segar, baju kita wangi, sejarahnya wangi gitu kan enak. Itu menambah kekhusyuan. Jadi bersihnya tempat. Begitu juga dengan segarnya badan. Ya. Itu kiat-kiat kekhusyuan. Termasuk dalam masalah kekhusyuan adalah terangnya ruangan, tempat sholat. Jangan gelap-gelap. Kecuali darurat memang mati lampu. Ya. Nyalain lampu kamar, gitu kan. Jadi sejarahnya ditaruh di bawah lampu, lampu nyorot. Jadi nggak ngantuk, ya. Itu terang. Jadi kita terang bisa melihat, ya. Tempatnya nyaman, nyalakan lampu semua kalau bangun malam, bangun sholat, ya gitu. Itu juga termasuk kiat-kiatnya. Tentu yang terakhir adalah menjauhi semuanya pintu-pintu dosa, karena termasuk dia penyebab daripada hilangnya kekhusyuan. Jadi di sini kalau kita wudhu sempurna, seperti tadi sudah kita jelaskan dulu tata cara wudhu dan betul-betul dia nikmati supaya jatuh semua dosa-dosanya, lalu dia sholat dengan konsentrasi, termasuk berdiri dengan khusyuk-khusyuk tadi, kiat-kiatnya, maka apa yang dia dapatkan? Nabi sebutkan di penutupan hadisnya, melainkan dia pasti terbebaskan dari kesalahan-kesalahannya selama keadaannya ya, pada hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya, atau sama seperti dia baru lahir dari ibunya. Jadi seperti kembali bayi lagi, semua dibersihkan dari dosa-dosa. Maka ini termasuk keutamaan yang sangat besar yang harus dijaga tentunya.